Halo teman-teman, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang kepemimpinan operasional. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Jihi Ginting, kedua ada Friska Febilarang Todang, yang ketiga ada Nafitri Sadrina. Latar belakang, kepemimpinan di sekolah atau lembaga atau organisasi yang membutuhkan perubahan secara reguler dalam mencapai pertumbuhan yang menyehatkan bagi lembaganya. Saya melihat perlunya melahirkan pemimpin yang memiliki kompetensi utuh dalam melahirkan hasil kerja optimal lembaga dan sekaligus mampu di lembaga yang dipimpinnya. Model pemimpin ideal yang mampu mewujudkan apa yang menjadi visi lembaganya. Gambaran model pemimpin seperti itu menurut saya adalah model kepemimpinan yang menitik beratkan pada bagian operasional dan bukan hanya kepemimpinan yang berkutat pada persoalan administratif. Kepemimpinan operasional. Beberapa ahli berpendapat tentang kepemimpinan, beberapa di antaranya. Yang pertama, William G. Scott, kepemimpinan ialah proses mempengaruhi aktivitas yang diorganisir dalam suatu kelompok dalam usahanya untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, Eva Negro, inti dari kepemimpinan ialah mempengaruhi aktivitas orang lain. Yang ketiga, F. E. Monson, The Management of Man, kepemimpinan sebagai kesanggupan atau kemampuan untuk mengatasi orang-orang yang sedemikian rupa agar mencapai hasil yang sebesar-besarnya dengan kemungkinan pergesekan yang sekecil-kecilnya dan sebesar mungkin terjalinnya kerjasama. Yang keempat, Edward Tate, kepemimpinan sebagai penggabungan perangai yang membuat seorang mungkin dapat mendorong beberapa pihak lain untuk menyelesaikan pekerjaannya. Selanjutnya, beberapa ahli berpendapat tentang kepemimpinan. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, Asep Hermawan. Menurut Asep Hermawan, pengertian operasional adalah penjelasan bagaimana kita dapat mengukur variabel. Pengukuran tersebut dapat dilakukan dengan angka-angka maupun atribut-atribut tertentu. Yang kedua, Hover. Pengertian operasional menurut Hover adalah pemuat identifikasi sesuatu hal yang bersifat variabel sehingga dapat digunakan untuk penelitian observasi. Pada Ronda Abrams dan Alice Lambert, menurut Ronda Abrams dan Alice Lambert bahwa pengertian operasional adalah aspek yang penting karena tanpanya maka tidak akan dapat dikerjakan. Yang keempat, Nani Darmawanti, pengertian operasional menurut Nani Darmawanti adalah rumusan tentang ruang lingkup serta ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembahasan dan penelitian suatu karya ilmiah. Ruang lingkup kepemimpinan. Pengkajian tentang ruang lingkup kepemimpinan akan meliputi dua masalah pokok diantaranya. Yang pertama, sejarah timbulnya kepemimpinan. Yang kedua, teori kepemimpinan. Gaya kepemimpinan menurut White dan Lippitt. Yang pertama, gaya kepemimpinan autokratis. Yang kedua, gaya kepemimpinan birokratis. Yang ketiga, gaya kepemimpinan demokratis. Dan yang keempat, gaya kepemimpinan laissez-faire. Tugas pokok atau fungsi pemimpin. Secara umum, tugas-tugas pokok pemimpin antaranya melaksanakan fungsi manajerial, yaitu berupa kegiatan pokok meliputi pelaksanaan, penyusunan rencana, penyusunan organisasi, pengarahan organisasi, pengendalian penilaian, pelaporan. Mendorong memotivasi bawahan untuk dapat bekerja dengan giat dan tekun, membina bawahan agar dapat memikul tanggung jawab tugas masing-masing secara baik, membina bawahan agar dapat bekerja secara efektif dan efisien, menciptakan iklim kerja yang baik dan harmonis, menyusun fungsi manajemen secara baik, menjadi penggerak yang baik dan dapat menjadi sumber kreativitas, menjadi wakil dalam membina hubungan dengan pihak luar. Kesimpulannya, kata pemimpin, kepemimpinan serta kekuasaan memiliki keterikatan yang tak dapat dipisahkan, karena untuk menjadi pemimpin bukan hanya berdasarkan suka satu sama lainnya, tetapi banyak faktor. Pemimpin yang berhasil hendaknya memiliki beberapa kriteria yang tergantung pada sudut pandang atau pendekatan yang digunakan, apakah itu kepribadiannya, keterampilannya, bakat, sifat-sifatnya, atau kewenangannya yang dimiliki, yang mana nantinya sangat berpengaruh terhadap teori maupun gaya kepemimpinan yang akan diterapkan. Rahasia utama kepemimpinan adalah kekuatan terbesar seorang pemimpin bukan dari kekuasaannya, bukan kecerdasannya, tapi dari kekuatan pribadinya. Seorang pemimpin sejati selalu bekerja keras memperbaiki dirinya sebelum sibuk memperbaiki orang lain. Pemimpin bukan sekedar gelar atau jabatan yang diberikan dari luar, melainkan sesuatu yang tumbuh dan berkembang dari dalam seseorang. Kepemimpinan lahir dari proses internal atau leadership from the inside out. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kami, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.